Nah, jika merujuk pada kabar terbaru ini, informasi terbaru, maka Rafael Struijk akan melewatkan 3 pertandingan awal, yaitu melawan Myanmar, lalu melawan Laos, dan juga melawan Vietnam. Dan baru akan tampil di akhir laga fase grup melawan Filipina pada tanggal 21 Desember gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. H-5 menjelang Piala AFF atau ASEAN Cup Championship, di mana timnas Indonesia terus digeber dalam persiapannya dalam training camp timnas Indonesia yang digelar di Bali, dan timnas Indonesia yang saat ini persiapan untuk AFF Championship menurunkan para pemain mudanya, dan timnas Indonesia sudah menggelar salah satu laga uji coba sebelum menuju ke Piala AFF, yaitu uji coba melawan salah satu klub dari Liga 1 atau Liga Indonesia, yaitu Bali United ya, karena mungkin memang training campnya ini dilaksanakan di Bali, jadi lawan uji coba timnas Indonesia sebelum Piala AFF itu juga klub asal Bali, yaitu Bali United, yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, dan Indonesia memenangkan laga uji coba tersebut atas Bali United dengan skor 2-1 ya. Nah, tentu timnas Indonesia ini rencananya akan segera bertolak ke Myanmar, karena memang pertandingan perdana itu timnas Indonesia pada tanggal 9 Desember mendatang, hari Senin, akan melawan Myanmar di laga pertama, yaitu di laga away ya, yang akan bermain di Stadion Tubuna, Myanmar. Nah, tentunya pas pelatih Sintayong ini akan menentukan 26 pemain yang akan dibawa ke Piala AFF dari 33 nama yang dipanggil untuk menjalani persiapan atau training camp di Bali. Sudah ada 4 nama yang dicoret, yaitu ada Zaki Ashraf, lalu ada Imade Tito, Arsa Ramadan, dan terakhir Alvan Suhaib. Nah, otomatis tinggal 3 nama lagi yang bakal dipulangkan atau dicoret oleh Sintayong, karena memang pelatih Sintayong sendiri itu hanya akan membawa 26 pemain untuk ke Piala AFF, walaupun sebetulnya yang bisa didaftarkan itu setiap pertandingannya yaitu adalah 23 pemain ya. Tetapi memang kebiasaan dari pelatih Sintayong itu suka melebihi dari batas kuota pemain yang ditentukan, karena mungkin itu untuk jaga-jaga jika ada pemain yang sakit ataupun cedera ataupun akumulasi kartu ya. Ketika di pertandingan berikutnya bisa mendaftarkan pemain yang ready seperti itu. Nah, di training camp sendiri tentu masih ada beberapa pemain yang belum bisa bergabung. Salah satunya ada Hoki Caraka, lalu ada Alfianto Niko, dan satu lagi yaitu pemain abroad kita, Asnawi Mangkuala Mahar. Nah, rencananya Asnawi ini menurut kabar itu akan langsung menyusul ke Myanmar ya, jadi tidak ke Indonesia dulu katanya, menurut kabar bahwa Asnawi ini akan langsung bertolak ke Myanmar. Tetapi nanti kita tunggu saja bagaimana kabar selanjutnya dari para pemain abroad kita, karena memang sudah ada beberapa nama pemain abroad kita yang sudah bergabung, yaitu ada Pratama Arhan yang sudah bergabung pada hari Minggu kemarin tanggal 1 Desember, lalu juga ada Marcelino Ferdinand juga sudah melakukan mengikuti laga uji coba juga kemarin melawan Bali United, dan tentu tinggal menyisakan Asnawi Mangkualam dan Hoki Caraka ya. Lalu bagaimana dengan para pemain abroad lainnya? Nah,
Untuk para pemain abroad lainnya seperti Justin Hubner dan juga Ivar Jenner yang memang beberapa hari sebelumnya dikabarkan bahwa kedua pemain ini batal akan mengikuti Piala AFF karena memang izin dari klubnya ini sangat sulit ya, mengingat kedua pemain abroad kita ini pastinya akan menjalani laga-laga sibuk bersama klubnya di akhir tahun ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan pemain ini bisa bergabung untuk Piala AFF tahun ini karena memang dari pihak PSSI pun masih terus berusaha untuk mencoba melobi-lobi dari masing-masing klub kedua pemain ini. Jadi PSSI ini masih terus berikhtiar ya untuk bisa supaya dua pemain abroad kita ini bisa tampil di Piala AFF. Nah, sementara kabar baiknya yaitu adalah salah satu pemain abroad kita yang bermain di Liga Australia yaitu Rafael Strijk. Ini yang tadinya memang klubnya itu sudah memberikan kabar bahwa Rafael Strijk ini akan dilepas jika timnas Indonesia ini berhasil lolos ke babak semifinal. Nah, itu artinya berarti Rafael Strijk ini tidak akan mengikuti satupun laga di fase grup gitu. Apabila timnas Indonesia lolos ke semifinal, maka Brisbane Roar baru akan mengizinkan Rafael Strijk bergabung untuk ke timnas, dan itu pun juga jika timnas Indonesia lolos ke semifinal. Nah, tetapi kabar terbaru ternyata pada akhirnya klubnya Rafael Strijk ini, Brisbane Roar, mengizinkan Rafael Strijk untuk bisa bergabung ke timnas Indonesia untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF. Itu mereka mengizinkan Rafael Strijk di tanggal 17 sudah bisa bergabung. Nah, jika merujuk pada kabar terbaru ini, informasi terbaru, maka Rafael Strijk akan melewatkan 3 pertandingan awal, yaitu melawan Myanmar, lalu melawan Laos, dan juga melawan Vietnam, dan baru akan tampil di akhir laga fase grup melawan Filipina pada tanggal 21 Desember itu. Jika merujuk pada kabar terbaru bahwa Brisbane Roar ini akan melepas Rafael Strijk pada tanggal 17 Desember. Nah, tetapi akhirnya kabar itu direspon oleh timnas Indonesia langsung oleh pelatih Sintayong, bahwa pelatih Sintayong ini meminta kepada pihak dari Brisbane Roar kalau bisa Rafael Strijk ini lebih cepat untuk bisa bergabung ke timnas Indonesia gitu. Jadi tidak di tanggal 17, lebih cepat lebih baik gitu. Mungkin di awal atau mungkin lebih bagusnya dari sekarang gitu, sebelum dimulainya pembukaan Piala AFF ini gitu. Nah, itu disampaikan oleh Pak Manajer Pak Sumarji bahwa Sintayong menginginkan Rafael Strijk ini untuk bisa bergabung ke timnas Indonesia lebih cepat, dan nanti dari pihak manajer atau ketua badan timnas Pak Sumarji akan menginformasikan juga kepada ketua umum PSSI Bapak Erick Thohir, dan nanti mungkin akan ditindaklanjuti oleh PSSI bagaimana akan terus mengkomunikasikan terkait Rafael Strijk ini, apakah bisa dimajukan lebih cepat untuk bisa bergabung ke timnas Indonesia atau ya tetap tanggal 17 Desember seperti yang sudah ditentukan oleh klubnya Brisbane Roar gitu ya. Itu kabar baiknya. Nah, tapi jika kita berbicara Sintayong memanggil para pemain abroad kita untuk tampil di AFF, pastinya banyak sekali pro dan kontra ya. Terutama banyak sekali para fans timnas Indonesia, para netizen itu lebih memilih untuk tidak memanggil pemain abroad karena biarkanlah mereka untuk tampil atau untuk berjuang di klub mereka masing-masing. Apalagi para pemain seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Strijk itu pastinya akan sibuk dengan laga-laga di akhir tahun ini bersama klubnya mereka masing-masing gitu. Apalagi yang bermain di kompetisi Eropa ya. Walaupun Marcelino Ferdinand itu baru masuk daftar susunan pemain ke skuad utama ya, belum
diberikan jam terbang, tetapi itu juga bagian dari proses yang sebelumnya Marcelino Ferdinand tidak masuk, akhirnya bisa masuk ke daftar susunan pemain, tapi akhirnya malah dilepas untuk bergabung ke timnas. Mungkin itu yang disayangkan oleh para fans timnas Indonesia gitu. Jadi untuk pemain abroad lebih bagusnya mereka fokus ke klub masing-masing. Berbeda halnya seperti Pratama Arhan dan juga Asnawi, karena memang liganya libur, jadi itu tidak masalah untuk bergabung ke timnas seperti itu. Nah, jadi nanti kita tunggu bagaimana terkait perkembangan. Apakah Justin Hamdan dan Ivar Jenner ini akan terus diusahakan di lobby-lobby oleh PSSI supaya bisa bergabung ke timnas untuk Piala AFF? Begitupun juga dengan Rafael Strijk. Apakah akan tetap bergabung pada tanggal 17 atau mungkin nanti bisa lebih cepat bergabungnya gitu ya. Jadi masih ada waktu nih 5 hari sebelum pertandingan perdana melawan Myanmar, dan tentu pastinya timnas Indonesia sudah mempersiapkan sebaik mungkin. Dan ya kita lihat juga lawan-lawan kita di grup kita ini pastinya mereka sudah serius, apalagi Vietnam ya. Mereka benar-benar mempersiapkan secara serius dan mereka melakukan training camp di Korea ya. Jadi kita tunggu nanti beberapa hari ke depan mengenai perkembangan dari para pemain abroad kita, apakah mereka akan bergabung secepatnya ke timnas Indonesia atau justru itu tadi sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh klubnya masing-masing ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.